Oke, terus nah, kalau ini ya mungkin lumayan buat bekal sekarang. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu di antara yang terkenal dari beliau adalah kritis terhadap pimpinan. Beliau mengalami seorang khalifah yang dianggap agak zalim, namanya Hajjaj. Jadi beliau, semua ulama yang lain takut, kalau beliau enggak. Sampai satu ketika beliau pernah dipanggil khusus oleh Hajjaj. Rencananya sama Hajjaj mau dieksekusi, tapi bismillah beliau berdoa minta lindungannya Allah, datang ke tempatnya Hajjaj. Semua orang sudah takut dieksekusi ini mesti. Tapi begitu ketemu Hasan Al-Basri, tidak bisa orang marah, tidak bisa orang berpikiran jelek. Begitu ketemu ya langsung salaman, cium tangan. Malah Hajjaj belajar banyak hal. Meskipun Imam Hasan Al-Basri ini juga kritis padanya. Oke, suatu ketika ada seorang gubernur namanya Ibnu Hubairah. Ini gubernur Irak zamannya Yazid bin Abdul Malik. Jadi dia ini mengeluh pada Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, Allah telah memberiku kekuasaan dari Yazid. Kita kan harus taat, wong dia khalifah. Namun kadang-kadang yang dia perintahkan tidak cocok dengan kebenaran. Wahai Abu Sa'id Hasan Al-Basri tadi, kira-kira kalau nasihatmu gimana? Imam Hasan Al-Basri bilang, wahai Ibnu Hubairah, takutlah kepada Allah ketika engkau taat pada Yazid, dan jangan takut pada Yazid ketika engkau taat pada Allah. Ketahuilah Allah akan membelamu dari Yazid, tapi Yazid tidak akan mampu membelamu dari siksanya Allah. Jika engkau mentaati Allah, Allah akan memeliharamu dari siksaan Yazid di dunia. Akan tetapi jika engkau mentaati Yazid, ia tidak akan memeliharamu dari siksa Allah di dunia dan akhirat. Ketahuilah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, siapapun orangnya. Jadi untuk urusan kemaksiatan jangan kompromi, meskipun yang merintah pimpinan. Oh, itu nasihatnya. Tapi ada juga nasihat yang berbeda. Ini pada ponaannya Ibnul As'as. Karena banyak, tadi saya cerita pemimpinnya Hajjaj ini banyak yang ingin berontak. Ini ada kalimat. Ini bukan kebalikannya yang tadi. Kalau tadi memang tentang kemaksiatan, kalau ini tentang mendongkel, makar, ingin menjatuhkan pimpinan yang dianggap zalim. Katanya Imam Hasan Al-Basri, wahai Abul Hasan, pada ponaannya ini, demi Allah, aku sungguh berada dalam pikiran yang buruk. Aku dulu juga banyak mencaci dan mengumpat pada para khalifah yang dianggap sesat tadi. Tapi hendaknya engkau tahu, ini penjelasan sisi yang lain. Pemimpin yang buruk adalah salah satu bentuk murka Allah. Jika kondisi saat ini merupakan hukuman, maka sekali-kali kalian tidak akan mampu menolak hukuman Allah tersebut dengan pedang kalian. Jadi Ibnul As'as ini anak muda, mengajak teman-temannya ingin berontak. Katanya Imam Hasan Al-Basri, aku dulu lebih kritis dibandingkan kalian. Tapi harus kamu ingat, ketika Allah memberikan kita pemimpin yang buruk, itu bisa jadi karena memang kita layak diberi pemimpin yang buruk atau hukuman dari Allah terhadap perbuatan kita sendiri. Maka tidak ada gunanya kamu lawan dengan pedang. Pertama-tama yang harus kamu lakukan apa? Berdoa, bertaubat, lepaskan diri dulu dari semua dosa. Karena kalau kamu tiba-tiba melawan dengan pedang, maka ia akan lebih tajam. Maksudnya, khalifah yang zalim itu akan mudah membasmimu.
sebelum engkau doa, taubat dan melepaskan diri. Karena logikanya Imam Hasan Al-Basri, kalau ini memang hukuman dari Allah pada kita, berarti ada kesalahan kita, ada dosa kita yang membuat Allah murka. Jalan pertama apa? Berdoa, bertobat, lepaskan diri dari semua kesalahan. Jadi jalan pertama itu. Kalau ujuk-ujuk kita lawan dengan pedang, katanya Imam Hasan Al-Basri, ya, dia akan jadi lebih tajam. Dan memang nanti dalam ceritanya pemberontakan itu tetap terjadi dan mereka semua ditumpas habis. Yo, melawan kekhalifahan tidak gampang. Oke. Nah, nanti di kitabnya Ibnul Jauzi itu ada hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri dari Abu Bakar, Rasulullah yang bersabda, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, raja dari segala raja, hati para raja ada di tanganku. Siapa di antara kalian taat kepadaku, maka aku jadikan raja-raja itu sebagai rahmat baginya. Siapa di antara kalian bermaksiat kepadaku, maka aku jadikan raja-raja itu azab baginya. Oleh karena itu, janganlah kalian sibuk mencaci para raja, namun bertaubatlah kalian kepadaku. Maka aku jadikan para raja itu simpati kepada kalian. Oh, ini cara berpikirnya menarik. Kalau ada yang mau mengkaji, mungkin ini sejenis etika politik dalam dunia sufi, berhadapan dengan kekuasaan. Jadi ada logika-logika yang berbeda tadi. Tadi ada suratnya pada Umar bin Abdul Aziz, ada kritiknya pada Hajjaj, ada nasihatnya pada Ibnu Hubairah, pada ponaannya, termasuk sabdanya Rasulullah ini. Jadi ada beberapa tips cara menghadapi pemimpin. Tidak selalu dengan model pemberontakan, mengangkat pedang, perang, dan lain sebagainya. Tapi kalau pada saatnya butuh pedang, ya pedang diangkat. Oke, ini etika politik zaman itu. Oke, masih banyak sebenarnya cerita. Kalau ini cerita-cerita, ini kisah waktu. Jadi suatu ketika Ali bin Abi Thalib ke Basrah, ke masjid, masuk masjid, loh ini kok ada anak muda kok berani-beraninya ceramah. Siapa dia? Oh, begitu dilihat ternyata Hasan Basri. Terus ditanya, disapa oleh Ali bin Abi Thalib, wahai budak, ya, karena itu kan awalnya beliau maulanya, pembantunya. Aku hendak bertanya padamu mengenai dua perkara. Jika engkau dapat menjawabnya dengan benar, maka engkau boleh meneruskan berbicara di depan manusia. Terus Hasan Al-Basri yang masih muda datang dengan tawadhu, tanyalah wahai Amirul Mukminin, apa dua perkara itu? Ini dites. Ceritakan padaku, katanya Ali, apa yang dapat menyelamatkan agama dan apa yang dapat merusak agama. Hasan Al-Basri menjawab, yang dapat menyelamatkan agama adalah warok, dan yang dapat merusaknya adalah tomak. Nanti kalian muhasabah sendiri ya, kenapa warok itu bisa menyelamatkan dan tomak itu merusak. Katanya Ali terus, benar engkau, teruskan bicaramu. Orang semacam engkau layak berbicara di hadapan orang banyak. Jadi kalau kalian merasakan kegelisahan tertentu sehubungan dengan agama, kalau banyak menurutmu hal-hal yang berhubungan dengan agama kok melahirkan kerusakan-kerusakan, jangan-jangan banyak ketamaan yang terlibat. Jangan-jangan di antara kita banyak yang dilanda penyakit tomak. Karena katanya Imam Hasan Al-Basri, yang merusak agama itu tamak. Ini
Ini juga ada banyak sekali kisah dan quote. Saya ambil misalnya ini dengan seorang tamunya. Ini nasihat bagi kita untuk tidak ngomong jelek tentang orang lain. Suatu ketika tamunya bilang, "Wahai imam, aku sangat mengagumi majelismu. Akan tetapi, mengapa kok di tempat yang lain ada seorang guru yang selalu menyebutmu secara tidak pantas dan menjelek-jelekkanmu?" Hari ini kan kadang-kadang terjadi itu kan. Orang mengadukan ustadz ini, mengadukan ustadz itu, guru ini, guru itu. Nah ini dia mau wadul, apa wadul lagi bahasa Indonesia nih, mengadu pada Imam Hasan Al-Basri. Katanya Imam Hasan Al-Basri, "Tolong kamu hentikan pembicaraanmu itu, wahai tamuku. Orang yang engkau sebut tadi, aku kenal. Dia adalah juga sahabatku. Adapun yang akan kau sampaikan kepadaku tentang dia yang selalu menjelekkanku, maka jika engkau bohong, engkau harus dicambuk karena berdusta. Dan jika yang kau sampaikan itu benar, maka engkau tetap harus dicambuk karena engkau telah ghibah dan mengadu domba antara aku dan dia. Kira-kira sekarang kamu milih yang mana?" Kalau benar ya dicambuk, kalau salah ya tetap dicambuk. Berarti apa? Sudahlah, tidak usah ngomong tentang kejelekan orang lain.